Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dari hasil penyelidikan sementara, kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana yang ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Fisip, polisi telah memeriksa 19 orang saksi, termasuk saksi yang melihat korban terakhir kali. Polisi juga memastikan bahwa CCTV di lantai 4 dalam keadaan rusak. Penyelidikan terus dilakukan kepolisian untuk mengungkap kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Studi Sosiologi, yang meninggal dunia setelah diduga melompat dari lantai 4 gedung Fisip Universitas Udayana, Bali. Sebanyak 19 saksi telah dimintai keterangan, termasuk sejumlah mahasiswa yang melihat korban terakhir kali. Benar, tidak ada saksi yang melihat. Jadi, dapat kami sampaikan di sini, saksi yang melihat pada saat korban itu keluar dari lift di lantai 4 ada keluar dari lift, datang di lantai 4 itu, kemudian berjalan dan kemudian korban duduk di lokasi di mana terakhir ditemukan ada tas dan sepatu milik korban. Jadi ada 3 orang saksi yang melihat itu karena tidak saling kenal. Jadi dibiarkan saja atau tidak terlalu menghiraukan kegiatan dari korban pada saat itu. Kemudian ada juga saksi yang melihat pada saat korban melepas sepatu di lokasi tersebut. Karena juga saksi tidak kenal dengan korban, jadi pada saat melihat korban melepas sepatu itu, saksi hanya sekedar melihat, kemudian saksi masuk ke dalam kelas, meletakkan jaket dan peralatan-peralatan lainnya. Pada saat keluar lagi sudah tidak ada korban di sana. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi menjelaskan hanya ada CCTV di lobi lantai 1 yang merekam saat korban masuk ke gedung dan korban terjatuh. Sementara CCTV di lantai 4 dalam kondisi rusak. Saat ini polisi masih mendalami dugaan adanya unsur perundungan di balik kasus meninggalnya korban. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus tewasnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra yang diduga menjadi korban perundungan di kampus, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Aris Wianto yang saat ini berada di Denpasar, Bali. Aris, silahkan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa TV One bahwa untuk menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, polisi kepolisian telah melakukan penyelidikan sampai pada Senin kemarin kembali mendatangi lokasi kejadian di mana Timothy diduga melakukan lompat dari lantai 4. Dan informasi terakhir setelah terdapat 4 orang saksi tambahan yang kembali diperiksa, di mana 2 orang merupakan rekan korban, 1 orang operator CCTV dan 1 orang yaitu seorang yang bersembahyang di Singapura dan juga sempat melihat dari luar gedung fisik tempat di mana korban diduga melakukan lompat bunuh diri. Dan selain dari tindakan kepolisian untuk mengusut penyebab kematian korban ini, pihak Universitas Udayana juga pada Senin petang kemarin juga melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa mereka membentuk satgas untuk mengusut penyebab kematian Timothy ini, yaitu dengan memeriksa mungkin adanya pembulian yang memicu korban melakukan aksi juga bunuh diri ini, dan juga menyelidiki untuk menelisik fakta riwayat dari psikososial korban. Hal ini dilakukan untuk memberikan fakta mengenai apa yang terjadi hingga membuat korban melakukan aksi juga bunuh diri ini. Dan selain itu juga tindakan tegas juga diberikan, baik itu oleh Universitas Udayana maupun juga Rumah Sakit Profesor Prof. Ngurah, di mana terdapat
6 orang dari mahasiswa fisik yang diduga melakukan tulisan empati terkait kematian korban atau menjadikan kematian korban ini sebagai bahan olok-olok dan di media sosial, dan juga 3 orang dokter koas di proses perkora yang juga melakukan hal sama juga telah dikeluarkan dan dikembalikan ke Universitas Udayana untuk dilakukan investigasi mendalam mengenai adanya tindakan bullying terkait dengan kematian korban ini. Sekian, kembali ke studio. Ya, Aris, kita ketahui bahwa CCTV di lantai 4 disebut polisi sudah rusak. Begitu, apakah polisi juga menjelaskan alasan mengapa sampai CCTV ini rusak dan sejak kapan? Ya, keterangan dari Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisnadewi, menyatakan bahwa hanya CCTV di bagian lobi saja yang merekam kejadian saat korban masuk ke dalam gedung dan juga terjatuh. Dan juga menyatakan bahwa CCTV di lantai 4 sudah rusak sejak tahun 2023. Namun, keterangan terakhir dari pasar press conference dari pihak Universitas Udayana justru menyatakan bahwa CCTV tidak ada yang rusak, dan inilah yang pada saat kemarin dilakukan penyidikan kembali oleh pihak Polsek Denpasar Barat untuk menyelidiki apakah CCTV di lantai 4 yang sebelumnya dinyatakan rusak itu berfungsi atau tidak. Dan makanya kemarin juga diperiksa seorang petugas operator CCTV di Universitas Udayana di Jalan Sudirman ini. Ya, Aris, sejauh ini apakah ada respon dari orang tua mengingat bahwa kematian ini juga menjadi salah satu topik pembicaraan di masyarakat sejauh ini? Ya, beberapa hari kemarin ayah korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polresta Denpasar untuk mengetahui mengapa kematian putranya ini tidak terekam oleh CCTV, dan juga meminta kejelasan mengenai penyebab dari kematian putranya tersebut. Namun, meski mengikhlaskan dan tidak melaporkan orang dalam laporannya, ayah korban setidaknya meminta kejelasan agar peristiwa ini bisa terang benderang, dan juga ibu kandung korban juga saat ini justru malah mengikhlaskan kejadian ini dan telah menandatangani tidak akan melanjutkan kematian putranya ini. Dan juga ibu kandung korban juga saat ini yang berada di Denpasar tidak ingin ditemui oleh media maupun juga bahkan pihak kepolisian. Demikian. Ya, baik. Aris, kita ketahui bahwa pihak universitas sudah membentuk tim investigasi. Mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang nantinya terlibat dalam tim investigasi di kampus ini? Ya, di dalam tim investigasi yang dibentuk oleh Universitas Udayana ini, salah satu yang terlibat adalah ahli psikologi, di mana mereka akan setidaknya ingin menjadi dari riwayat psikososial korban. Di dalam tim ini juga pihak Unila juga menyiapkan tim psikologi untuk mengantisipasi kejadian ini terulang kembali dan menyediakan konseling bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Ya, Aris, selain itu juga kami ketahui ada beberapa mahasiswa begitu yang turut ikut memberikan respon negatif terhadap kematian dari Timothy. Untuk sejauh ini adakah langkah dari universitas terkait hal tersebut? Ya, pihak universitas telah memberikan sanksi berupa pengurangan nilai dan juga beberapa oknum tersebut yang terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan telah dikeluarkan dari organisasi kemahasiswaan, dan juga mereka ini juga terancam sanksi hingga dikeluarkan apabila mereka terbukti melakukan
tindakan bullying kepada korban. Saat ini pihak Udayana mereka ini masih di tahap bahwa mereka belum terbukti melakukan praktek bullying dan baru melakukan ujaran empati, sehingga tindakan sementara yang dilakukan adalah pengurangan nilai dari para pelaku ini. Baik, terima kasih Aris Wiyanto melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya mahasiswa Universitas Udayana, Timotius Anugrah Saputra, yang diduga menjadi korban perundungan di kampus. Pihak universitas sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi. Untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa ini kondisi kampus itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi.